Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak ya dalam pelajaran agama Islam. Hari ini kita akan belajar pelajaran 4 bagian B dan C, yaitu tawadu dan terpuji. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah dan juga doa belajar ya. Mari sama-sama kita baca. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke bahasannya ya. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang tawadu. Apa arti tawadu? Ya, tawadu artinya rendah hati atau tidak sombong atau tidak membanggakan diri ya. Sedangkan rendah hati memiliki arti sikap hati yang tidak merendahkan orang lain ketika kita punya kelebihan dan tidak membuat kita menyamakan derajat atas kelebihan yang kita miliki. Contohnya, kamu punya nilai yang bagus-bagus ya. Tidak perlu kamu sebarkan ke teman-teman. Ya, tidak perlu kamu misalnya teriak, "Hore, saya dapat nilai yang bagus" gitu ya. Tidak perlu. Ya, cukup hanya guru dan orang tua dan diri kamu saja gitu loh. Jadi tidak perlu kamu sebarkan ke teman-teman ya. Itu namanya rendah hati. Kamu punya kelebihan, pintar, tapi kamu tidak menyebarkannya, cukup orang-orang tertentu saja yang tahu. Ya, rendah hati itu berbeda dengan rendah diri ya. Apa perbedaan rendah hati dan rendah diri? Ya, kalau rendah hati seperti yang kita tahu ya, sikap hati yang tidak merendahkan orang lain, atau bisa kita sebut dengan tidak sombong ya. Nah, berbeda dengan rendah diri ya. Rendah diri adalah sikap yang selalu menganggap diri sendiri lebih rendah dari yang lainnya, sehingga membuat kita tidak percaya diri atau malu atau bahkan mengecilkan diri sendiri, sehingga membuat kita merasa paling rendah ya. Contohnya ya, kita merasa paling jelek atau paling miskin. Sedangkan kalau kamu tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling bagus di antara ciptaan Allah yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat kaumnya jatuh miskin, karena Allah selalu mencukupkan apa yang kita punya dan apa yang kita butuhkan. Hanya seringnya keinginan egois kita ya, atau kemauan yang berlebihan kita yang membuat kita merasa tidak cukup atau selalu kurang. Nah, itu yang membuat kita merasa miskin, atau misalnya merasa kurang, atau misalnya merasa nggak cukup nih gitu. Tuh ya. Itu hanya ego kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ya membuat kaumnya atau membuat umatnya miskin, enggak. Ya, Allah selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ya, itu tadi perbedaan antara rendah hati dan rendah diri ya. Lanjut ke pembahasan. Ciri-ciri orang yang tawadu ya. Orang yang tawadu atau rendah hati itu selalu bersikap tenang, sederhana, menjauhi sikap sombong, berkata yang baik dan lemah lembut. Maka dari itu Allah meminta kita untuk menjadi orang yang tawadu atau rendah hati ya. Ingat, ada pepatah yang bilang di atas langit masih ada langit. Artinya apa? Jika kita merasa pintar, ingat bahwa ada yang lebih pintar daripada kita. Ya, jika kita merasa hebat, maka akan ada orang yang lebih hebat dari kita. Ya. Jadi janganlah kita bersikap sombong. Ya, karena akan selalu ada orang yang lebih hebat dari kita. Kalau kita dapat 100 misalnya gitu kan. Ya 100 dalam pelajaran apa gitu loh. Dalam pelajaran lain belum tentu.
gitu kan. Akan selalu ada orang yang lebih pintar dari kita, ya. Jadi jangan kita merasa sombong akan suatu hal, ya. Yaitu tadi pembahasan tentang tawadu, ya, atau rendah hati. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu peduli. Apa arti peduli? Ya, mari langsung saja kita bahas, ya. Ya, peduli artinya memperhatikan atau peka dengan keadaan sekitarnya, ya. Itu arti dari peduli. Nah, orang peduli juga selalu memperhatikan sekitarnya, ya, dan membantu jika ada orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau misalnya orang yang peduli itu, ya, selalu melihat keadaan sekitarnya. Nanti kalau misalnya ada yang minta tolong, dibantu. Ya tentunya minta tolong dalam kebaikan, ya, bukan dalam hal keburukan. Ya, contohnya misalnya mencontek, ya, membantu nyontek, yaitu membantu dalam hal buruk. Ya, tapi misalnya ya, kamu lihat sekitar orang tua kamu misalnya lagi bawa belanjaan berat, kamu bantu, ya, misalnya bilang, "Bu, ada yang bisa saya bantu?" Atau misalnya, "Bu, sini saya bawain belanjaannya," gitu, ya. Itu contoh peduli, ya. Nah, ada hadis yang berbunyi seperti ini: Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Yaitu hadis riwayat Muslim, ya. Nah, ada juga hadis yang berbunyi seperti ini, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Yaitu bunyi hadis yang kedua, ya. Ya, apa maksud dari kedua hadis tersebut? Ya, maksudnya adalah jika kita mau mendapatkan pertolongan dari Allah, maka hendaknya kita saling menolong sesama kita umat manusia, terutama umat muslim, ya. Nah, jangan sampai ada rasa minder atau misalnya malu kalau misalnya nolong teman, ya. Tolong aja, ya. Kalau orang butuhkan pertolongan, tolong, ya. Nanti insya Allah, ya, Allah gampang memberikan pertolongan buat kamu. Di saat apa? Di saat kamu dalam keadaan susah, gitu. Jadi kita sebagai umat muslim, ya, harus saling tolong menolong. Pada siapa? Kepada semua umat manusia, ya, terutama umat muslim, ya, karena Allah menjanjikan Allah akan menolong orang-orang yang suka menolong saudaranya. Itu, ya. Nah, apa ciri-ciri orang peduli? Ya, orang yang peduli itu suka menolong, ya, menghargai dan mengingatkan antar sesama umat manusia atau umat muslim, ya. Sama misalnya kamu sama temen nih, ya, ada minta tolong, misalnya tolong pinjam hapusan dong, kamu tolong, ya. Terus juga kalau misalnya ada temen, ya, mau cerita atau mau curhat gitu kan, nah, kamu hargai, kamu dengerin, ya. Juga ya kalau misalnya dia melakukan kesalahan, kamu ingetin. Nah, itu contohnya kamu peduli sama teman kamu. Kalau misalnya teman kamu ada salah gitu kan, ya. Itulah tadi penjelasan tentang tawadu dan peduli, ya. Pembahasan atau pelajaran 4. Nah, terima kasih bagi yang sudah nonton. Ya, tugasnya adalah sebutkan masing-masing 3, ya. 3 contoh
ya, sikap tawadu, ya, 3 contoh sikap yang sombong, 3 contoh sikap peduli, dan 3 contoh sikap yang tidak peduli. Ya, jadi totalnya ada 12. Ya, nanti tugasnya difoto, ya, ketika sedang mengerjakannya juga difoto, ya. Kirimkan fotonya ke grup atau ke link yang nanti Bapak berikan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.